Terima kasih. Baik. Semoga angkatan ini masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik. Yang menjawab salam saya mendapatkan perguruan tinggi negeri tanpa tes. Yang menjawab salam saya mendapatkan nilai di atas 95. Yang menjawab salam saya menjadi orang-orang sukses, temu alumni nanti menjadi orang-orang hebat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih para guru, para staf. Bunda Yesi tadi juga sudah komunikasi dengan saya sebelum naik pesawat. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kekuatan sugesti. Bagaimana kalian siap menjemput sukses. Perhatikan baik-baik, perhatikan tangan kanan saya, jawab dengan cepat. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? 5. 1 itu yang terlihat, 5 itu yang nyata. Perhatikan baik-baik, kadang-kadang kita tertipu dengan apa yang kita lihat, bukan realita. Saya diterima di IPB dan UGM tanpa tes bukan karena paling pintar, tapi tahu strateginya. Strategi itu jauh lebih penting daripada kepintaran. Kenapa? Orang pintar yang nggak punya strategi, kadang-kadang bagaimana orang sepak bola nggak ada gawangnya. Tahu nggak sepak bola nggak ada gawang? Nggak ada pemenang, hanya capek. Coba semua tangan kanan seperti ini. Tangan kanan, punya tangan kanan, harus semangat. Gerakan sedikit, lebih kuat, kuat lagi, tutup, buka, pegang dagu, dagunya mana? Tuh kan, ini jeda. Iya nggak? Orang yang nggak punya fokus kadang-kadang ngikuti apa yang dilihat aja. Padahal dagu di sini kan, ini jidat. Oke, baik. Suatu hari saya bertemu dengan para profesor di Indonesia dan saya berkata pada mereka bahwa ternyata ini para profesor, mereka adalah langsung di bawah presiden. Mungkin lampu ini bisa dimatikan ya, lampu yang depan. Biar ini nampak jelas. Yang sana ya, oke. Baik, perhatikan saya. Saya punya kartu. Perhatikan, saya punya kartu. Dan kartu ini adalah merupakan pola. Terima kasih. Bagaimana saya mengetahui tanggal lahir tanpa melihat? Tanpa bertanya. Pesulap merah pun belum mempelajari teknik ini. Ya. Ini hanya orang tertentu yang belajar tentang mentalis. Contohnya sederhana. Oke, siapa nama? Lihat ya, perhatikan ya. Saya belum pernah ketemu dengan dia. Apakah ada tanggal lahirmu di sini? Ada. Kalau ini? Kalau ini? Ada juga. Kalau ini? Ada lagi. Kalau ini? Ini nggak ada. Tanggal lahirnya adalah tanggal 15. Betul. Betul. Semua itu mudah kalau tahu caranya. Mengapa kalian harus masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik? Saya kasih tahu. Yang pertama, jaringan kerja itu ada di sana. Jadi ketika saya lulus, belum lulus dari IPB, belum lulus, itu sudah ada 3 perusahaan besar yang melamar saya. Bukan saya melamar, tapi mereka yang melamar. Dan kami nggak mau. Keren kan? Dengan gaji di atas rata-rata. Tahun 2000 kami lulus, dikasih gaji 15 juta itu saya nggak mau. Kenapa? Karena pada dasarnya tujuan untuk bekerja itu bukan sekedar melengkapi impian orang lain. Tapi kita harus menjalankan impian kita. Tahu nggak, orang sukses itu orang yang punya impian dan menggabungkan orang-orang yang sama impiannya bersama-sama. Jadi kalaupun kita bekerja tapi hanya melengkapi impian orang lain, capek, lelah. Jadi ingat baik-baik, semua itu mudah asal tahu caranya. Contohnya seperti ini, saya acak ya. Apakah ada tanggal lahirmu di sini? Nggak ada. Kalau ini? Ada? Ada? Ini? Kalau ini? Kalau ini? Tanggal lahirnya belakangnya angka 0. Betul?
Betul nggak? Kenapa? Tahu nggak? Ada orang-orang yang berkata kepada saya, hati-hati, 10 kali engkau benar, belum tentu orang mengapresiasimu. 1 kali engkau salah, banyak orang yang akan membencimu. Jadi gini. Jadi kalian harus tahu, perhatikan. Kalau kalian nanti nyari di TikTok, di YouTube, di Instagram ataupun di sosial media, maka kalian ketik Mr. Sugesti Indonesia, yang muncul adalah saya. Kenapa? Karena brand ini sudah saya patenkan sejak tahun 2003. Dan saya akan buktikan kepada kalian bahwa di dalam diri kalian itu ada kekuatan pikiran bawah sadar yang kalau kalian maksimalkan itu terjadi keajaiban. Contohnya seperti ini. Ini berapa? Ini lupa hari. Ya udah lupa aja. Dan dia bingung. Ketika saya masuk ke bawah sadarnya, maka yang perlu Anda tahu itu kekuatannya 85%. Dan hari ini kita belajar 85% itu. Allah mengizinkan saya haji sudah 12 kali karena memaksimalkan bagaimana apa yang kita inginkan itu tercapai. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu di awal. Yang pertama, sesungguhnya ada orang-orang yang ada di sekitarmu yang setuju denganmu dan yang tidak setuju denganmu. Paham? Karena goal yang sama, di lapangan yang sama, di sepak bola yang sama akan membuat sebagian sedih dan sebagian bahagia. Saya dipahami bahasa saya. Jadi ketika Indonesia memasukkan gol ke gawang Saudi, orang Indonesia bahagia. Tapi Saudi sudah susah. Sebaliknya kalau Indonesia kemasukan gol, orang Indonesia susah dan orang Saudi bahagia. Artinya adalah jangan kalian hanya menuruti keinginan orang lain untuk impianmu, karena orang lain senantiasa belum tentu sama dengan apa yang kamu inginkan. Kata-kata di luar lapangan adalah kata-kata yang bisa jadi menyakiti atau tidak menyakitimu. Tapi yang terpenting adalah, catat, tidak seorang pun yang mau menyakitimu kecuali atas izinmu. Paham? Paham? Ini penting. Jadi suatu hari saya diundang oleh Panglima. Ini adalah Pak Andika Perkasa bersama Bu Heti. Bu Heti bertanya kepada saya, jadi saya hadir ke sini menghargai kepala sekolah Anda. Dia sahabat saya, Bu. Biasa itu pindah ke setiap sekolah, dan setiap sekolah di mana saya beliau pindah, saya hadir untuk siswa-siswi yang cerdas seperti kalian. Perhatikan, Bu Heti Andika Perkasa ini bertanya kepada saya, Pak Aris, bagaimana sih membuat anak itu percaya diri? Saya bilang, percaya diri itu bisa dihadirkan karena seseorang itu dipercaya. Yang pertama, dipercaya. Yang kedua, diberikan panggung, diberikan kesempatan, dan dia melakukan sesuai dengan potensi dirinya. Pasti percaya diri. Ikan itu pede kalau di air, kalau di darat nggak pede dia. Burung itu pede kalau terbang, kalau suruh lari nggak pede dia. Artinya adalah kalian akan percaya diri ketika kalian tahu siapa diri kalian. Rencanakan diri kalian. Jangan sampai ketika kalian kemampuannya adalah terbang, ternyata ikut lomba berenang, pasti kalah. Kalau kemampuan kalian adalah berenang, kok lomba lari, pasti kalah. Karenanya hari ini saya akan tes tebak nama Nabi. Siapa nama Nabi berikut? Bagus, otak kalian mulai cerdas. Siapa nama Nabi berikut? Pintar. Siapa nama Nabi berikut? Cerdas. Siapa nama Nabi berikut? Pintar. Siapa nama Nabi berikut? Pintar. Sekarang kita langsung ke tebak nama negara. Apa nama negara berikut? Iran. Gak apa-apa ada yang jawab Korea. KR Korea lah, nggak apa-apa. Jadi saya menghargai orang yang menjawab salah karena bisa dievaluasi daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan apapun. Ya, udah. Lanjut, nama negara. Monaco. Pintar. Nama negara. Cina.
Sunat. Oke. Nama negara. Pintar. Nama negara. Nepal. Perhatikan, setiap slide adalah evaluasi yang luar biasa karena materi ini adalah materi yang sudah kami lakukan penelitian dan pengamatan selama 10 tahun dan kami simpulkan bahwa Gen Z seperti kalian adalah perlu tahu, jangan pernah mengejar kupu-kupu untuk mendapatkannya, tapi buatlah taman indah di rumahmu, maka kupu-kupu akan hadir membersamaimu. Artinya perubahan. Berubah. Kalau kalian nggak mau berubah nggak bisa. Jadi perubahan itu adalah keniscayaan. Kalau nggak berubah seperti Nokia itu ditinggalkan oleh orang Indonesia gara-gara bertahan di SMS, sedangkan yang lain sudah WhatsApp. Walaupun mereka sedemikian luar biasa di tahun 2000-an, itu banyak banget tuh pakai Nokia semua. Ternyata perubahan ini terus terjadi walaupun kita tidak mau berubah. Dulu semua pesawat telepon itu pakai kabel. Sehingga yang namanya perumahan atau jalan itu kabel telepon itu luar biasa. Tapi yang perlu kalian pahami, ternyata dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini, terjadilah sesuatu yang kita dimudahkan. Nah, pertanyaannya adalah, orang-orang yang siap berubah, belum tentu beruntung kalau perubahannya tidak direncanakan. Ingat loh, siap menjemput sukses itu harus disiapkan. Dulu, kucing itu seperti ini tidurnya. Tenang ketika di atas TV karena anget. Coba tahun sekarang tidur. Seperti ini dia. Ya enggak? Enggak berubah. Nah, lihat ya. Buka pikiranmu. Jangan dikunci. Karena hari ini saya hadir untuk memasukkan pola-pola pikir baru. Kalau otak kalian terkunci seperti ini, sok tahu, sok pintar, sok jago, dan tidak mau menerima perubahan, kalian akan mendapatkan satu kata kunci, yaitu merasa sudah hebat padahal masih dalam tempurung. Dunia itu besar, kawan. Dunia itu luas. Izinkan otakmu terisi hal-hal baru dan baik, sehingga kalian mampu berbagi suatu hari nanti dengan kebaikan yang hebat. Superhero sudah pensiun. Nih kalau nggak percaya. Sudah jualan nasi uduk, jualan apem, sudah jualan tebu. Tuh. Spiderman tidak dibutuhkan. Nasi kuning. Sudah ada mualaf. Maksudnya apa? Kita harus mengenal diri. Jangan kalian mengenal orang lain. Tadi saya bilang, kenapa harus mendapatkan perguruan tinggi terbaik? Hasil survei, 80% jodoh itu di perguruan tinggi di mana kalian kuliah. Artinya adalah yang hari ini pacaran pasti putus. Ayo. Coba deh kalau nggak percaya. Putus, apalagi beda universitas. Karena di sana banyak gen yang bagus, DNA yang bagus. Perbaikan nasib itu di perguruan tinggi terbaik. Jadi gini, suatu hari ada yang wawancara saya. Ayo dong, gabung dong dengan kami. Pak Aris gabung dong, Mas Aris gabung dengan kami. Saya bilang, enggak. Jadi ketika saya pagi wisuda, sore saya itu melamar gadis pilihan saya. Oh iya, betul. Karena ayah saya ketika pas wisuda itu sekalian, kan dari Jawa Tengah, biar nggak terlalu banyak biaya, sekalian melamar. Dan kalian tahu, saat itu saya sudah punya kartu nama, dan saya tulis di bawahnya direktur. Belum ada karyawan, saya sendiri. Betul, itu impian. Saya direktur dari lembaga saya namanya APCO, perusahaan APCO, Aris Brothers Consultant. Ditulis itu direktur. Gak ada karyawannya. Gak apa-apa. Kenapa? Karena orang-orang yang bahagia adalah orang yang menjalankan impiannya dengan kakinya. Dan dia akan merekrut orang-orang pintar yang ada di bawahnya.
Sehingga kalian paham di sini. Kalian terlahir itu sebagai seorang pemenang, sebagai seorang juara. 500 juta pesaing ini. Ini spermatozoa. Ini saya kasih tahu aja. Kita nggak bicara jorok, ini bicara tentang reproduksi. Kalau kalian nanti masuk ke kedokteran, ini bagian dari materi semester 3 ini. 500 juta pesaing ini ternyata berlari kencang banget, bahkan luar biasa kencangnya. Tapi Allah hanya mengizinkan satu yang menjadi pemenang. Tidak ada juara kedua, tidak ada juara ketiga, apalagi juara harapan. Nah, nggak ada. Satu yang mengalahkan 500 juta. Coba bayangkan, maraton, start semuanya lari, hanya yang terbaik dan terpilih. Itulah kita. Satu yang menjadi manusia. Nih gambarannya nih. No, biar keren. Ini loh dulu kita. Satu dari spermatozoa yang berlari dan berlomba. Ah, itu kalian. Tuh. Oh, ini. Tuh. Itulah kita. Dan ternyata pilihan hidup itu hanya dua, berubah atau tinggalkan. Babak final itu sekarang kelas 12 babak final. Kalau mau nakal itu kelas 10 atau 11. Kelas 12 kalau masih nakal, masih malas, itu aneh. Karena babak final di sini. Kenapa sih harus mendapatkan nilai terbaik? Karena nilai terbaikmu nanti akan ditulis di ijazahmu. Dan ijazah itu yang akan dilihat oleh anak cucumu. Ya kalau anak cucumu lihat ijazahmu nilainya jelek, mereka langsung pasti bilang, dasar keturunan pantas, keturunan. Kalian berjuang. Kenapa kalian berjuang? Perusahaan Jepang yang hari ini masih bertahan, salah satunya adalah Honda. Honda itu hadir sebelum Indonesia merdeka. Namun kenapa hari ini mereka masih eksis? Karena mereka senantiasa membuat perencanaan. Mereka memiliki sebuah target sesuai dengan zamannya. Jadi setiap kali, setiap waktu, tim kreatif ini membuat inovasi-inovasi yang menjadikan mereka tidak tertinggal oleh zaman. Sampai roda 4, bahkan robot, pesawat. Dan saat ini mereka dalam kondisi kelihatan tenang. Tapi dunia akan kaget karena mereka sedang mempersiapkan mobil dengan bahan dasar hidrogen, tahu nggak? Pakai air. Dan sudah ada, belum dilaunchingkan. Kenapa? Karena bisa bahaya kalau dilepaskan hari ini. Semua kendaraan listrik dan pom bensin tutup semua. Lawang pakai air mineral, beli di pinggir jalan, diolah jadi hidrogen jalan. Itu sebenarnya orang Jawa Timur sudah menemukan, cuma Indonesia ini kadang kurang menghargai penemuan. Akhirnya orang ini dibawa ke Jepang. Nah, Jepang jadi itu. Orang Indonesia yang dapat itu. Nah, ini robot tuh. Nah, perkembangan itu terjadi, namun kata kuncinya adalah perubahan itu dimulai dari diri kita, dirimu. Saya bertanya, bisa nggak kita membuat dunia ini harum semua? Bisa nggak? Bisa, betul. Bagaimana caranya? Taruh minyak wangi di bawah hidungmu, maka wangi semua. Itu caranya dari kita. Kalau kamu ingin dunia ini bau tai kucing, gampang sih, cari tai kucing. Semua orang bau tai kucing gitu. Makanya perubahan itu dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita lihat ini. Pertanyaannya, saya ulangi lagi. Ini eskalator, ini tangga manual. Mengapa orang lebih suka naik eskalator? Pintar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya orang mau melewati tangga manual dan meninggalkan eskalator? Matikan eskalatornya, betul? Tutup eskalatornya, betul? Turunin eskalatornya, betul? Itu sama saja bagaimana MAN 13 menjadi MAN dan SMA terbaik di Jakarta. Gampang, tutup dan bakar semua sekolah di sekitarnya. No.
Bukan gitu caranya, bro. Bagaimana menjadi laki-laki terganteng? Semua laki-laki nggak boleh keluar penjarakan kecuali kita sendiri yang keluar. Ya iyalah, gak ada pilihan lain. Kalian tahu nggak? Cara terbaik adalah rubah tangga manualnya menjadi menarik dan menyenangkan. Artinya adalah kalau kalian ingin hebat, jangan merubah orang lain, tapi rubahlah dirimu untuk lebih keren, lebih pintar, lebih cerdas, lebih mampu untuk beradaptasi. Nih lihat. Akhirnya apa? Tangga manual ini dirubah di malam hari oleh tim kreatif dan pagi harinya terjadilah keajaiban. Sehingga orang-orang ketika pagi hari melihat ada hal yang baru. Wow, keren. Pagi hari ada piano yang indah, bersuara, warnanya keren, dan eskalatornya mulai ditinggalkan. Apa kesimpulannya? Dirimulah yang harus berubah, bukan guru dan orang tuamu. Kita tidak bisa menggantungkan kepada presiden untuk perubahan Indonesia, karena presiden bisa diganti setiap 5 tahun. Ini nah, tapi untuk berprestasi perlu 2L. Apalagi laki-laki nggak punya 2L, jadi aki-aki. 2L. L yang pertama ini yang perlu kalian pahami, love. Harus punya cinta. Orang yang punya cinta itu mampu berkorban di atas rata-rata. Ada wawancara kerja di Jakarta yang datang melamar banyak, dan ketika mereka diwawancara, mereka ditanya dan jawabannya hampir sama semua. Siap bekerja? Siapa? Ini kerjaannya keras loh. Siapa? Bener loh. Ini pekerjaannya 7 hari dalam 1 minggu. Gak apa-apa Pak. Yang penting saya kerja Pak. Dan harus siap 24 jam. Siap Pak. Lembur nggak dibayar? Nggak apa-apa Pak. Bener? Iya Pak. Tapi satu, pekerjaan ini nggak digaji. Hah? Nah, kaget ya. Itu adalah pekerjaan seorang ibu. 7 hari, 24 jam, nggak dibayar lemburnya, nggak digaji, siap 24 jam. Itu karena ada cinta. Coba ibu kalian ngurusi anak tetangga, pasti nggak mau seperti itu. Ya iyalah. Tapi yang kedua, harus punya life skill. Life skill, harus punya life skill. Bagaimana punya keahlian dalam menghadapi hidup. Itulah punya sekolah. Nah, jadi dengan cinta kita mampu menghargai, dengan life skill kita mampu memberikan yang terbaik. Bang Zul ini adalah sosok yang tidak punya lengan dan tidak punya kaki. Tapi karena punya cinta dengan ibunya, memiliki cinta dan ingin membuktikan bahwa ibunya tidak pernah melahirkan produk gagal. Ibunya tidak pernah melahirkan produk reject. Aku memang difabel, Bu, tapi Allah tidak pernah menciptakan produk setengah jadi. Apa kata dia? Saya unik dan bukan cacat. Saya harus berhasil. Naik gunung dia. Kenapa? Karena dia bilang, aku nggak cacat, aku ini unik. Bahkan untuk bisa berjalan, yang lainnya nggak mikir, dia mikir bagaimana membuat mobil rakitan. Ketika orang lain nggak pede untuk bertemu para tokoh, temui itu para tokoh. Bahkan dia dimudahkan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh, termasuk Darwis Triadi, fotografer terkenal di Indonesia. Bahkan dia menjadi fotografer istana, dan dia belajar fotografi dari dia, dari Darwis Triadi. Jadilah dia pemecah rekor muri untuk orang difabel yang mampu membuat pameran fotografi secara internasional. Dan inilah Bang Zul. Akhirnya apa? Dia masuk TV. Kenapa? Karena dia berpikir, aku nggak cacat, aku unik. Dan aku punya cinta, tapi harus punya life skill. Itulah life skill dia. Dengan life skill kita mampu berprestasi. Coba kita lihat. Ini anak-anak Cina ini. Ternyata ini calon-calon pemegang olimpiade. Di Cina itu persiapan olimpiade sejak dari anak-anak. Jadi mereka ini sampai nangis-nangis itu. Kalau di Indonesia udah dilaporin polisi ini. Baru ditampar satu sekolah nggak masuk. Nah, lebay. Akhirnya apa? Sekolahnya di blacklist itu. Di blacklist sama perusahaan-perusahaan. Gimana mentalnya? Kata Bruce Lee, seorang ahli kungfu yang cukup terkenal, dia bilang, lebih baik bercucuran keringat dalam latihan daripada berdarah-darah dalam pertempuran. Lebih baik capek belajar menjelang ujian daripada nangis melihat soal karena nggak bisa ngerjain apa-apa.
Lebih baik kita hari ini dikerjai untuk bekerja keras ketika sekolah daripada menangis ketika kita sudah ada di dunia yang sesungguhnya, yaitu di masyarakat. Inilah yang perlu kalian pahami. Sukses tidak bisa mendadak. Mendadak pun tidak bisa sukses. Mie instan saja dibuatnya tidak bisa secara instan. Betul? Nggak ada. Jadi suatu hari ada video terbaik yang memenangkan juara untuk bagaimana mengambil pelajaran di semesta. Seekor beruang mengajarkan kepada anaknya. Ini sebagaimana guru dan orang tua kalian. Apa yang diajarkan? Yang pertama adalah skill. Beruang ini mengajarkan skill pada anaknya. Menghadapi salju yang sedemikian dingin dalam kemiringan yang sangat tajam. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beruang ini benar-benar berikan contoh sebagaimana gurumu, sebagaimana orang tuamu, sebagaimana saya hadir hari ini. Oh, remedial berulang kali. Apakah saya pernah remedial? Pernah, karena kita tidak diciptakan ahli di semua bidang. Tapi hadapilah remedialmu sampai engkau mendapatkan kelulusanmu. Nih. Tapi ada satu kejadian yang membuat saya geleng-geleng kepala. Kenapa? Ternyata guru dan orang tua kita sama dengan beruang ini. Apa yang dilakukan? Hampir sampai itu. Hampir selesai itu. Ketika dia berjuang dan hampir selesai, tega-teganya induknya ini menjatuhkan dia kembali dengan sejatuh-jatuhnya. Inilah adversity question, kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Lihat. Apa coba tujuannya? Tujuannya adalah biar lebih terampil. Tujuannya biar lebih tegar. Ototnya biar terbentuk. Makanya kupu-kupu ketika keluar dari kepompongmu tidak boleh dibantu dengan digunting kepompongnya. Kalau digunting kepompongnya, mudah dia keluar, tapi pasti mati. Kenapa? Gak bisa terbang. Begitu dengan kalian. Mengapa banyak tugas yang harus dikerjakan? Mengapa banyak aktivitas yang harus dituntaskan? Nah, nih. Inilah yang dinamakan perencanaan, proses. Tidak ada. Bahkan kalau kalian tahu, jerapah itu ketika melahirkan anaknya baru terlahirkan, itu langsung ditendang-tendang sama jerapah ini. Kenapa? Biar segera bisa jalan. Kenapa? Kalau dia tidak segera ditendang-tendang, itu ada harimau, ada singa, mati itu. Dan kalian perlu lihat di semesta, ternyata semua diawali dengan kekuatan, keyakinan, dan perencanaan yang baik. Tuh, selesai kan? Nah, namun ingat, ikuti kata-kata saya. Naik kelas, ikuti saya. Naik kelas, pasti ada ujian. Setiap ujian, setelahnya, naik kelas. Bonusnya, liburan. Nah itu, kalau kalian nggak pernah mau ujian, nggak pernah naik kelas. Coba deh pas ujian akhir nanti kalian nggak masuk, pasti nggak lulus. Walaupun kalian masuknya 3 tahun, tapi pas ujian nggak datang, nggak lulus. Pasti dipanggil-panggil sama gurunya. Hei, kenapa kamu nggak datang? Lupa lah. Mau soal acenya lupa. Nah ini ujian. Setiap kali ada ujian. Ini peristiwa beruang tadi di titik yang lain. Ketika induknya tidak ada, sang beruang tadi ternyata menghadapi ujian, yaitu singa yang sedemikian kuat dan lebih besar dari dirinya. Apa yang pertama kali dilakukan oleh anak beruang ini? Yang pertama kali dilakukan adalah ikhtiar, usaha. Itu dulu. Jangan mengeluh dulu. Gimana sih? Masa ada singa, sedangkan ibu saya nggak ada? Nggak adil ini nggak adil ini, mati dah dia. Jadi yang dilakukan adalah ikhtiar, dan ketika di depan ada kayu yang terbentang, inilah cara Allah untuk menolong hambanya. Namun, mohon maaf, ujian itu kadang-kadang datang terus-menerus. Aduh, maju kena, mundur kena. Ini namanya si malakama. Nah, akhirnya apa? Ini yang dinamakan ujian akhir. Nah, mau nggak? Mau nggak? Mau.
jatuh, ternyata Allah sudah mempersiapkan kayu lapuk bersamanya. Nih, arung jeram gratis kan. Kadang-kadang Allah menolong hambanya itu dengan sesuatu yang remeh loh. Orang mau tenggelam dikasih 20 kilo emas, nggak mau. Maunya adalah ban bekas. Itu tepat namanya. Mau sedang tsunami dikasih 20 kilo emas. Nih, saya kasih 20 kilo. Nggak mau. Maunya ban bekas. Jadi singa pun menunggu dengan tepat di tengah sungai yang akan dilewati oleh anak beruang. Tapi satu yang perlu kalian tahu, kadang-kadang tidak ada pilihan. Rem nggak ada, arusnya juga ke depan. Aduh. Inilah ujian-ujian yang harus kalian pahami. Namun tugas kita sebagai hamba adalah ikhtiar. Sebagaimana Nabi Musa itu ikhtiar dulu, lari dulu. Laut dibuka oleh Allah. Jangan diam aja nyalain Allah. Kan? Iya, berarti kalian fokus. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini ada kata kunci balik kanan singanya. Kenapa singa balik kanan? Ada maknya. Tuh, itu yang namanya pertolongan dari Allah setelah ikhtiar maksimal. Maknya datang gede. Siapa tahu singa raja hutan takut juga sama beruang yang gede. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah rencanakanlah impianmu, optimalkanlah ikhtiarmu, dan tangkamlah sinyal-sinyal baik dari Tuhanmu. Jadilah keberhasilanmu mendapatkan kemanfaatan yang hebat. Kita lanjut. Nah, sukses itu ternyata punya pola. Bagaimana polanya? Orang malas akan senang ketemu orang malas. Nggak percaya? Tanya ke teman kalian. Udah selesai belum tugasnya? Belum? Yes, ada temennya. Gitu. Memang gitu. Bahagia. Sama-sama malas. Jadi pola itu ada. Nih lihat nih. Ini namanya garpu tala. Diambil fotonya ya. Saya akan jelaskan tentang garpu tala ini. Garpu tala ini adalah sesuatu yang keren. Kalau frekuensinya sama, baru gerak dia. Loh, frekuensinya sama kan? Jadi teman-teman, kalau frekuensinya nggak sama, ini 440, ini 512, nggak gerak dia. Jadi sukses itu punya frekuensi. Jadi kalau kalian frekuensinya nggak sama dengan frekuensi sukses, maka kalian tidak bisa sukses. 440 dengan 440 sama itu frekuensinya. Nah, hari ini kita belajar frekuensi sukses itu. Frekuensi sukses ini akan bisa dilakukan oleh siapapun dan kalian akan mendapatkan keajaiban. Hambatan sukses terbesar itu adalah diri sendiri. Pokoknya gini aja deh. Jangan pernah menyalahkan orang lain kalau kalian gagal. Kenapa? Ini rahasianya. Elang itu ketika terbang ada juga yang ganggu, namanya gagak. Gagak ini nangkring di atas punggung elang. Yang dilakukan oleh elang nggak perlu bermanuver, ngapain? Yang dilakukan oleh elang adalah terbang lebih tinggi, karena ketika terbang di ketinggian tertentu, gagak nggak bisa napas. Dan kalau nggak bisa napas, mati sendiri dia atau terjatuh. Artinya adalah kalian hari ini harus tahu hambatan terbesarmu namanya M4B. Apa namanya? M4B. Ikuti saya. M4B. Ciri madesu. Masa depan susah. Mengeluh. Menunda. Malas. Menyalahkan. Banyak alasan. Nah ini nih. Ini adalah frekuensi madesu. Masa depan suram. Jadi mengeluh, menunda, malas, menyalahkan, banyak alasan. Dan ini hasil penelitian kami. Orang yang suka mengeluh biasanya lemes dia. Nih kita lihat. Di dalam dirimu 10% itu adalah bagaimana yang terjadi, dan 90% adalah bagaimana engkau merespon. Ada orang ngomong gini, goblok kamu. Itu 10%. 90% adalah bagaimana engkau merespon. Ketika engkau bilang, aku buktikan bahwa saya tidak seperti yang dia katakan. Itu respon positif.
Kumpul kamu, memang. Nah kan gitu. Suatu hari Buya Hamka itu ceramah gitu. Buya, ya. Ada orang ngumpat saya. Contoh ngumpatnya, anjing lu, gitu kan. Terus Buya Hamka bilang, kamu kalau dikatakan anjing oleh orang, lihat aja ke belakang, ada nggak ekormu? Nggak ada, berarti bukan anjing, kan gitu. Tapi kalau kamu marah, berarti orang itu berhasil untuk membuatmu bener-bener anjing, gitu kan. Kamu dikata anjing lu, salah lihat, gitu. Nih lihat nih. Ini nggak ada talinya bro. Ini dilakukan oleh Yudis Ardana, YouTuber Indonesia, cukup besar itu followernya, 1 juta lebih. Nah, Yudis ini membuat sosial eksperimen di Bali sebelum banjir. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang itu berhenti semua, padahal nggak ada talinya. Yang penting dia pede aja nih, pakai baju yang lengkap, ada helmnya, pura-pura naik tali, semuanya berhenti, termasuk orang naik motor ikutan berhenti. Aneh ini. Nah, di jalan yang lain lebih keren lagi. Itulah kenapa kalian mendapatkan tempat terbaik, karena saling mempengaruhi tempat terbaik itu. Orang pertama ini mempengaruhi orang kedua, dua orang ini mempengaruhi orang ketiga, 3 orang berhenti. Anehnya, yang warna putih datang tiba-tiba ikutan berhenti. Dan 4 orang ini ketika berhenti, yang sebelah sini ini berhenti juga. Akhirnya apa? Yang depannya ini, yang belum terlihat ini, tiba-tiba memutuskan lewat belakang. Akhirnya apa? 4-4-nya lewat belakang semua. Tuh. Apa maksudnya? Itu keren loh. Artinya adalah hidupmu itu dipengaruhi lingkungan juga. Makanya kenapa kalian harus ngotot berdoa dan saling mendoakan. Ingat, berdoa dan saling mendoakan. Jangan berdoa untuk diri sendiri loh, tapi saling mendoakan. Sehingga tadi saya lihat tuh foto-foto kakak kelas kalian tuh banyak banget yang masuk perguruan tinggi. Sebentar lagi spanduk itu akan diturunkan dan fotomu ada di sana. Sebentar lagi mereka sudah selesai itu, spanduk itu sudah harus berganti. Kalianlah yang akan menggantikan foto-foto itu. Jangan sampai foto kalian nggak ada di sana. Persiapkan foto terbaikmu mulai sekarang dan biarkan foto itu nanti tampil dan dilihat oleh adik-adikmu. Karena kalian masuk perguruan tinggi terbaik yang kamu impikan. Amin. 8 frekuensi masa depan penuh keunggulan. Sukses itu disiapkan bukan kebetulan. Zeverino. Nama angkatan kalian nih. Baguslah. Akhiran O itu biasanya sukses. Makanya semua presiden Indonesia itu rata-rata akhirannya O semua loh. Soekarno, Soeharto, Prabowo, Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono. Biasanya yang akhirannya di luar O itu sebentar. Megawati, Habibie itu sebentar itu. Bener loh, aneh ya. 8 rumus keunggulan Zeverino. Penuh keunggulan. Yang pertama ini, dimanapun kapanpun kalian harus taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada orang tua. Ini penting yang pertama. Kedekatanmu, keyakinanmu bahwa Allah itu maha kuasa. Makanya kalau saya berdoa itu begini, wahai Allah, Engkaulah yang membukakan laut untuk Nabi Musa, Engkau pula yang menyelamatkan Nabi Yusuf dalam sumur, Engkau pula yang membuat dingin api untuk Nabi Ibrahim, dan Engkau yang membuat Rasulullah SAW mulia dan mendapatkan kemenangan sampai hari ini. Bagimu mudah ya Allah untuk memberikan 1 kursi untukku di perguruan tinggi. Sebutkan perguruan tinggi yang kamu inginkan, jurusan yang kamu harapkan. Itu bisa dan mudah bagi Allah, itu sangat mudah. Kun fayakun. Doa nggak pernah itu sama saja orang yang deg-degan ketika ada arisan. Deg-degan, saya tanya, memang ibu ikut arisan? Enggak, ngapain deg-degan? Doa nggak pernah pengen terkabul. Nih 8 keunggulan. 1 yang pertama, taat pada Allah, taat pada Rasul, orang tua. Nih, lihat. Semua orang tua bekerja lah dengan pekerjaan yang luar biasa. Kalian beruntung kalian tidak perlu seperti ini. Harus membantu ayahnya nelayan, tuh.
kan? Nih, tahu nggak? Ini adalah sebuah kisah nyata dari seorang konglomerat di Saudi. Dia sedemikian kaya raya, Al-Rajhi. Al-Rajhi itu punya bank terbesar di Saudi Arabia. Namun dia sangat santun pada ibunya ketika ayahnya sudah tiada. Dia tetap hadir untuk ibunya, meskipun dia punya karyawan itu puluhan ribu. Bahkan ketika Ramadan, namanya kurma yang dihadirkan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dari dia, sebagian besar. Dan itu wakaf semua, nggak ada yang bayar. Jadi yang perlu kalian pahami, orang yang berbakti pada orang tua, Allah suka, ridallah fi ridal walidain. Makanya jangan pernah sakiti ibumu. Bahkan ada yang berkata kasar, bahkan lebih tinggi daripada suara orang tua. Masa ibunya dimarahi. Ketika ibunya tiada, maka dia benar-benar berbakti. Apa yang dia lakukan? Masya Allah, dia akhirnya memahami. Wow, saya harus membuat ibu bahagia. Dia akhirnya mewakafkan sebuah masjid, nama ibunya Al-Wakaf, wakaf lil ummi. Nah, ya minimalnya kalau kita nggak bisa punya wakaf masjid secara utuh, ya kita sumbang 1 semen untuk atas nama ayah atau ibu kita. Nah, nih saya punya video nih. Ternyata siap nggak siap, suka nggak suka, kalian akan merasakan perpisahan suatu hari nanti. Saya punya video, nggak perpisah dengan orang tua, maksudnya lah berpisah ketika kita kuliah itu juga berpisah, berpisah ketika kita nikah itu juga berpisah, ya nggak? Iya, tapi kalian akan merasakan perpisahan sebagaimana yang saya rasakan sudah berpisah dengan orang tua selamanya. Lihat nih, lihat nih. Kalian sebentar lagi kuliah seperti ini, ayahmu mengantarmu nanti di terminal bus, di stasiun, di bandara. Orang tuamu itu lembut hatinya karena engkau adalah darah dagingnya. Sampai ngejar-ngejar. Hati-hati anak, jaga dirimu baik-baik. Suka nggak suka seperti ini, saya merasakannya loh. Bagaimana saya melihat ayah saya di bawah dan saya terbawa oleh bus. Apalagi ketika menikah tuh. Oh, nah udah. Itu contoh. Nah kan, apa maksudnya? Apa maknanya? Maknanya adalah kalian harus mulai sekarang manfaatkan waktumu. Tapi yang kedua, setelah kalian punya ketaatan pada Allah, pada Rasul, pada orang tua, ini yang penting, punya tujuan bro, punya target. Kalau kalian nggak punya impian, tulis impianmu, tulis impian besarmu, tempelkan di depan meja belajarmu, minta kepada Allah. Suatu hari nanti kamu akan mencoret satu persatu. Ini, ikuti kata-kata saya, rencanakan masa depanmu. Ketika engkau tak punya rencana, maka engkau akan menjalankan rencana orang lain. Kata kunci ini merubah ribuan orang yang saya temui. Boleh kalian pintar, boleh kalian jenius, tapi kalau kalian tidak punya rencana, tidak punya impian, tidak punya cita-cita, kalian hanya melengkapi cita-cita orang lain. Ini sebuah simulasi bagaimana perencanaan itu penting. Karena setiap titik ini akan menghantarkan titik berikutnya. Tanpa perencanaan setiap titik ini tidak saling sambung. Karena itu sepulang dari sini, rapikan dulu kamarmu. Buat tempat yang nyaman untuk belajarmu. Kumpulkan latihan-latihan soalmu. Karena latihan soal inilah yang akan keluar di ujianmu. Kemudian berdoalah dengan baik. Connecting the dot, kata Steve Jobs. Steve Jobs itu bilang begini, hidup kita ini adalah mengkoneksikan titik-titik yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman-pengalaman dan kegagalan sebelumnya, kesuksesan dan kelemahan sebelumnya.
kita kaitkan sehingga menjadi nilai kemanfaatan yang menjadikan kita dikatakan sukses. Kalian hari ini sudah di penghujung kelas 12 ya, kelas 12. Penghujung perjuangan di MAN 13. Coba kalian bayangkan, ternyata titik-titik ini adalah saling terkait. Jangan pernah kalian saling melupakan bahwa kalian adalah keluarga, kalian saudara. Jadi nanti kalau kalian sudah bekerja, ada lowongan kerja, beritahukan temanmu atas lowongan itu. Biar teman pun mendapatkan kesempatan yang sama. Bahkan ketika temanmu menikah, datanglah di pernikahannya. Karena biasanya nanti ada pengumuman, alumni MAN 13 siap-siap untuk berfoto. Masa nggak ada orang satupun yang hadir? Kan nggak enak. Artinya adalah kalian keluarga. Dan setiap titik ini ketika dihubungkan, jadilah mobil yang indah. Mobil yang indah ini berasal dari titik-titik tadi. Nah, jadi kalau kalian pahami, suatu hari ada seseorang yang bertemu di training dan dia membuat video yang cukup viral. Video ini sempat viral dilihat oleh hampir 500.000 lebih lah. Luar biasa di satu file dia. Nah, ini yang terjadi. Saya bilang kepada peserta itu, ini kata-kata saya waktu itu, tulis 100 mimpimu, tempelkan di depan meja belajarmu, minta ke Allah, yakini dan lakukan yang terbaik, suatu hari nanti kamu akan mencoret satu persatu karena mencapainya. Itu kalimat saya di tahun 2004. Dan ternyata peserta training melakukan itu. Kalian nanti klik aja di YouTube, pembuat jejak. Itu banyak sekali orang di seluruh Indonesia yang melakukan teknik ini, dan dia benar-benar mencoret satu persatu impiannya. Sang pembuat jejak. Danang Ambar Prabowo menjadi yang terbaik tahun 2007 untuk IPB dan terbaik nasional 2007 karena menulis impiannya adalah terbaik, menjadi mahasiswa terbaik secara IPB dan nasional. Kemudian dia ikut MTQ nasional di Palembang 2007 dan yang luar biasa dia pun ikut Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2006, 2007, 2009. Semua direncanakan, bukan yang sekedar kebetulan. Dan apa yang terjadi? Dia bermimpi menjadi penyelam dunia. Wow, dan dia mendapatkan sertifikat internasional penyelam dunia, Scuba Diver Internasional. Dan ini semua pun ditulis dan dicoret satu persatu. Apakah dia anak orang kaya? Enggak, dia makan sehari itu dengan kata kunci ke warteg, Bu, tolong nasinya dibanyakin, dipisah dengan sayurnya. Kenapa, Nak? Karena nasinya mau saya bagi untuk siang dan untuk malam. Itu yang dilakukan oleh Danang. Karena dari keluarga yang kurang beruntung secara finansial. Namun yang terjadi dia bermimpi mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Seorang Danang akhirnya dia mampu mendapatkan beasiswa di Universitas Jepang, Utsunomiya University. Dan dia mengirim email kepada saya, Pak Aris, alhamdulillah impian saya tercapai mendapatkan beasiswa ke impian ke-83 di Jepang. Dan dia bilang, saya bermimpi ke 147 Pak Aris. Weh, keren banget 147. Saya bilang 100, ente buat malah lebih. Iya, impian saya ke 147 adalah berdiri di puncak gunung tertinggi Jepang. Nih dia. Dan kalian tahu, dia menjadi seorang dokter di usia yang sangat muda, 29 tahun. Dan dia ikut postdoktoral di usia 33 tahun di King Abdul Aziz University, bertemu saya di Mekah dan waktu itu dia berkata, terima kasih Pak Aris, ternyata betul perencanaan itu akan menjadi nyata kalau kita yakin dan saya akan mencoret satu persatu. Dan hari ini dia menjadi peneliti terbaik di Indonesia, diundang kembali oleh Indonesia untuk di BRIN, ya, di salah satu lembaga yang didirikan oleh Indonesia untuk para peneliti. Semua ini terjadi, namun perencanaan itu tidak akan matang kalau tidak punya akhlak. Akhlaknya harus baik, hati-hati. Hari ini banyak kesempatan untuk berakhlak baik, pun banyak kesempatan untuk berakhlak tidak baik. Kita lihat. Suatu hari ada seorang anak yatim. Anak yatim ini ibunya sakit. Dan dia tidak bisa membayar obat. Dikira mau mencuri, dimarahi sama apoteker. Maunya ngutang, nggak boleh. Nah, apa yang terjadi? Si bapak tua yang ada di depan apotek, penjual sop ini melihat anak yatim perlu dibantu. Tenang nak, saya bayar. Dan dia memanggil anaknya yang masih kecil itu, tolong siapkan 1 kantong sop untuk anak yatim ini. Dan anak yatim ini pun bersyukur ada yang membantu dan menolong. Saling bantu, saling tolong, ini karakter yang baik.
Dan berjalanlah waktu 30 tahun berjalan. Ini kisah nyata dari Thailand. 30 tahun berjalan, ternyata sang bapak ini tetap konsisten menjual sup, bahkan tetap baik, bahkan pun pada pengemis yang memintanya. Namun ada ujian, sebagaimana saya dan Anda akan diuji. Wow, dia terkena serangan jantung. Ketika dia dilarikan ke rumah sakit dan masuk ICU, mahal. Apalagi nggak punya asuransi, mahal banget. Wow, anaknya telepon sana, telepon sini, cari hutang sana, cari hutang sini. Ternyata susah untuk mendapatkan hutang kalau nggak punya kolega ataupun teman yang banyak. Wow, satu-satunya jalan warung harus dijual, tapi warung belum terjual dan dia pun komunikasi dengan dokternya dan dia benar-benar bingung. Kalian akan merasakan kalau ada saudara apalagi orang tua yang sakit, itu kita bisa berkorban apapun demi orang tua kita sembuh. Pagi hari ketika dia bangun dari menjaga sang ayah, tiba-tiba ada amplop warna putih. Amplop warna putih ini ternyata ketika dibuka, kaget dia. Karena semuanya nol. Biaya rumah sakit nol, biaya dokter nol, biaya obat nol. Semuanya telah dibayar 30 tahun yang lalu dengan 3 peredar rasa sakit dan 1 kantong sup. Tertanda Dr. Project Aruntong. Ternyata dokter yang membantu ini adalah yang dulu anak kecil yatim itu. Akhlak itu selantiasa terbalaskan meskipun waktunya perlu menunggu 30 tahun kemudian. Anak itu hari ini menjadi salah satu dokter yang cukup viral di Thailand, namanya Dr. Project Aruntong. Seorang dokter yang berasal dari yatim dan banyak membantu fakir miskin termasuk orang-orang yang butuh, termasuk si bapak ini. Ini dia. Akhlakmu adalah masa depanmu. Hati-hati dengan kata-kata dan omonganmu karena itu adalah proposal hidupmu. Dan video ini cukup menginspirasi kita. Kita lihat, si bapak ini berkarakter. Duduk nak. Melihat ada siswa yang ngerjakan PR berdiri, dia suruh duduk. Nah, yang jelas ini bukan Wus yang sedang bermasalah. Tuh, karakter ya. Video ini tolong diperhatikan baik-baik karena ini cocok dengan Gen Z, yaitu kalian. Suatu hari ada anak yang cerdas, pinter, pinter banget. 300 peserta yang lain tergeser oleh dia sendiri karena dia di atas rata-rata pinternya. Otaknya encer dan dia mendapatkan beasiswa ke Amerika. Ini kisah nyata yang divideokan untuk pelajaran. Apa yang terjadi? Anak ini keren, wawancaranya sukses, nilainya bagus, prestasinya luar biasa. Dan akhirnya 2 juri ini memilih anak ini berhak mendapatkan beasiswa ke Amerika. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik, biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik ya Bu, terima kasih. Namun ada satu yang dia tidak tahu. Ternyata akhlak itu bukan sekedar pas wawancara, kawan. Ketika sosial media dibuka, ditulis namanya, unfriend, anjing lu. Itu bahasa dia coba. Di Facebooknya, bego lu, babi lu. Coba bayangkan, kalimat-kalimat yang menyesatkan itu dia tulis. Tina Yasmina ngasih alkohol anjingnya, anjingnya teler. Nama anjingnya Timi. Timi siapa ya? Siapa ya? Ini akhlak namanya. Timi, my adorable Timi. Tuh, di balik kecantikan dan keluasannya, kecerdasan dan kepintarannya, ternyata menyimpan karakter tidak baik ketika di sosial media. Coret, gagal maning. Nih. Hati-hati kalau ngomong sosial media, apalagi dengan AI ya sekarang, wajahmu bisa diganti. Ini karakter, lawannya udah tidak mampu melanjutkan, dirangkul sama dia. Nih lihat nih, kakinya udah pincang-pincang lawannya nih.
udah terkilir. Tapi dia melihat nggak boleh. Sportif, dirangkul. Dan dia tetap menang. Menang dengan terhormat. Yang ketiga, akhlak. Yang pertama, bakti sama Allah, Rasul, orang tua. Yang kedua, punya tujuan. Yang ketiga, punya akhlak. Tuh, rencanakan nih. Siap menjemput sukses. Itu. Yang keempat ini, siap belajar, siap berlatih. Nggak bisa hanya dengan tahajud sepertiga malam terakhir, nggak pernah belajar, tiba-tiba nilainya 100. Mimpi. Kenapa ada sunatullah? Rasulullah saja ketika hijrah, dia perlu mempersiapkan onta terbaik, sahabat terbaik yang menemaninya. Jalan tidak lewat jalan biasa, tapi jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang sebelumnya. Itu namanya ikhtiar. Contoh untuk kita, bisa aja Rasulullah bilang, wahai Jibril, mana buruk? Bisa aja. Langsung cuing. Terus tiba-tiba turun, langsung kayak Cristiano Ronaldo. Tapi kan gak keren. Semua cerita Nabi itu keren karena ada musuh yang seimbang. Nabi Musa kayaknya gak keren deh kalau gak ada Fir'aun. Rasulullah pun gak keren kalau gak ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Kalau semuanya kayak Abu Bakar, Utsman, kayaknya ceritanya lempeng aja deh. Nah makanya dibuat, Allah itu menciptakan dan membuat keren sebuah kisah itu karena memang ada musuh-musuh yang seimbang, yang selalu memusuhi sungguh-sungguh nih. Siap belajar, siap berlatih. Ada sebuah perjalanan di Korea, anak-anak ini ternyata memang dibimbing, dibina, terencana, terlatih, dan lobanya hanya sekitar sekian menit dan latihannya bertahun-tahun. Bahkan anak kecil ini untuk naik sabuknya dia pakai tali dan harus kakinya menyelesaikan tugas, dan ini sakit, ototnya sakit, ini tegang banget. Dan ketika dia jalan kayak disunat. Nggak tahu, nggak percaya. Lihat, lihat. Tuh, ngek, kayak bisa sunat kan? Tuh, yang lain semangat tuh. Namun, bagi yang sudah terampil dan tampil dari proses panjang, seperti ini hasilnya. Jangan pernah kalian menginginkan kesuksesan tanpa sebuah proses panjang yang harus kalian alami. 3 tahun belajar di MAN 13, 2 jam ujian akhirnya. 2 jam belajarnya 3 tahun. Tapi kalau 2 jam itu kalian nggak datang, nggak bisa lulus. Jadi sekali lagi kawan, hidupmu adalah sebuah proses panjang karena sukses itu bukan hasil akhir. Pelari ataupun pendaki gunung itu sukses karena mendaki dari bawah, bukan bawa helikopter diturunkan di puncaknya. Keren banget. Ternyata 30 menit mereka dikasih kesempatan untuk tampil, bisa jadi latihannya 5 tahun sebelumnya. Coba deh kalian nggak pernah latihan suruh gini, langsung gempor itu kaki. Langsung pegelnya 1 bulan. Belum lagi tergilirnya. Apa kesimpulannya? Nikmatilah prosesmu dan hadapilah ujianmu, dan ketika wisuda itu bahagia banget. Kenapa temu alumni itu indah? Jawabannya adalah karena punya kenangan. Coba orang nggak pernah kuliah tiba-tiba temu alumni, pasti nggak kenal teman-temannya. Ada kenangan. Ciri-cirinya apa? Pakai name tag. Temu alumni kok pakai name tag. Nah itu berarti kan nggak pernah kenal. Ini, tuh, diejek dia, disakiti dia. Tapi apa yang terjadi di sini? Dia tunjukkan bahwa memang aku dibully, tapi aku tunjukkan aku mampu berprestasi. Prestasi yang ditunjukkan keren. Justru orang nggak bisa melewati dia.
Jadi saya punya anak, gemuknya sama. Jadi kalau dia futsal itu jadi penjaga gawang, udah penuh itu di gawang. Nah, lihat nih. Bakti sama Allah, Rasul, orang tua. Yang kedua apa tadi? Ya tujuan. Yang ketiga apa? Akhlak. Yang keempat, belajar dan berlatih. Tuh, itu perencanaannya. Yang kelima adalah tekun dan pantang menyerah. Coba bayangkan ya, kalau kalian masak air dan suhu mendidihnya 100 derajat Celcius, kalian matikan di suhu 90 derajat Celcius, nggak akan mendidih itu, walaupun kurang 10 derajat. Bahkan ada orang yang memecahkan batu, dan batu ini ditakdirkan pecah di pukulan ke 100, dia berhenti di pukulan ke 99. Dia bilang, dasar batu sialan, udah 99 kali saya mukul-mukul, gak pernah pecah. Datang, orang baru datang, baru sekali mukul, pecah, langsung dia viral. Sekali pukul, pecah, padahal 99-nya sama orang lain. Kasian sekali yang 99 kali tadi itu. Itu yang dilakukan oleh siapa? Thomas Alva Edison. Penemu lampu itu sebenarnya pertama kali bukan Thomas Alva Edison. Tapi kenapa dia yang terkenal? Karena dia yang berani mengumumkan tentang ketemuannya. Makanya laki-laki itu harus berani. Suatu hari nanti kamu suka dengan seorang wanita, di saat yang tepat lamarlah dia walaupun ditolak. Kenapa? Kalau kalian tidak pernah melamarnya, maka kalian akan menjadi panitia seumur hidup. Gak pernah berani. Tapi kalau kalian melamar pasti ada jawaban, ya atau tidak. Kalau tidak, cari yang ya. Suatu hari nanti pasti ada. Kalau kalian tidak pernah berani melamar, kalian akan menjadi panitia orang yang kamu cintai. Sakitnya bukan di sini, di mana-mana. Tekun dan pantang menyerah. Oke, ini intermezzo aja. Sekarang gini, kalian kan pengen masuk ke UI, ada yang pengen masuk ke ITB, pengen masuk ke Pajajaran, Brawijaya. Saya 2 minggu yang lalu hadir di wisuda anak saya di Brawijaya, di UB. Saya bilang pada anak saya, kenapa kamu harus jauh dari orang tua? Saya di Bogor, anak saya kuliahnya di Malang. Saya bilang, kalau kamu kuliahmu terlalu dekat, kamu nanti terlalu banyak dipengaruhi oleh emakmu. Karena kadang-kadang ibu itu terlalu banyak khawatir. Maunya jangan. Ibu mau renang, jangan nanti tenggelam. Ibu mau berangkat ketemu teman, jangan nanti terlalu malam. Nah, kalau di Brawijaya kan jauh. Nah, dia bisa mengatur dirinya, tapi harus tanggung jawab. Itu apa artinya? Orang tuamu pengen mendapatimu sempurna, tapi kadang-kadang nggak tega ketika engkau tidak nyaman. Makanya hati-hati, tekun dan pantang menyerah itu penting. Nih, waktu kecil dulu kita. Dulu kalian juga sama, tekun dan pantang menyerah. Ayo, ayo, nih. Ini adalah anak yang diajari oleh bapaknya. Nak, hidup itu harus kau hadapi masalahnya. Bukan diselesaikan oleh bapakmu, bukan diselesaikan oleh ibumu, bukan diselesaikan oleh gurumu, bukan diselesaikan oleh temanmu. Selesaikan dirimu. Ada. Bapaknya datang, dikiranya mau bantu, mau dibantu sama bapak, dikembalikan lagi ternyata, ayo ulangi lagi. Seperti itulah hidup, nak. Orang tuamu tidak selamanya mau bersamaimu. Kematian orang tua itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Gak ada jaminan kita ditemani terus. Gitu? Beruntunglah kalian masuk MA, Madrasah Aliyah. Senak-anakannya aliyah, minimalnya di sini tuh ikut sholat duhur. Sholat duhur, bisa baca Al-Quran, punya hafalan juz 30. Nih, yang keenam itu saling mendukung. Kalian saling mendukung. Antar teman itu saling support, tidak boleh egois sendiri. Yang penting aku sukses, yang lain terserah. Oh, nggak bisa. Kalian nanti akan saling merindukan, tahu nggak? Kalian akan merasakan saling merindukan kalau sudah lulus. Saya merasakan itu. Saya masih ada grup saya ini. Saya lulusan 94, kalian belum lahir. Di SMA di Yogyakarta. Apa yang terjadi? Kami di grup itu
Udah rame itu. Nggak ada yang ngomong Pak Direktur, nggak ada yang ngomong Pak Dirjen, nggak ada. Yang langsung ngomong aja nama dulu. Saya dulu kayak di SMA itu nama saya Ciplos. Plos, piye plos, kabarnya plos. Nah gitu. Enak itu. Karena kami sepakat di sini nggak ada pejabat. Di sini nggak ada direktur. Yang ada adalah kita sahabat. Enak. Jadi ketika ketemu alumni, ya ketemu aja. Nggak ada yang membanggakan. Tuh Alphardku. Oh tuh mobilku. Nggak ada. Kita bareng-bareng hadir mengingat kembali ketika dulu SMA atau MA. Indah, ada kenangan. Saling dukung, kompak, gak egois. Anak nomor 4 ini bernama Abitir Mirjabayev. Anak ini adalah sosok anak yang memiliki kemauan kuat untuk berhasil. Walaupun dia tinggal sendirian, dia berupaya, berusaha, lakukan yang terbaik. Ya kan? Tapi tahu nggak, usaha dia ini berhasil karena teman-temannya jadi ikut-ikutan semangat. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan temannya sudah lemes, males, kalian ikut sama. Nah itu harus ada yang memotivasi, harus ada yang ngingetin. Yuk kita bangkit nih, kita maju nih, kita bareng-bareng nih. Angkatan Zeferino harus mampu lulus bersama-sama, wisuda bersama-sama, dan foto yang nanti di print di depan jauh lebih banyak dari angkatan sebelumnya. Dan kalian nanti mengirimkan kabar ke pihak sekolah, alhamdulillah bun, alhamdulillah pak, saya diterima di UI, saya diterima di UGM, saya diterima di IPB, saya di ITB, saya di Pajajaran, saya di Brawijaya, saya di Universitas Airlangga. Nah, tuh itu yang menang deh. Intinya adalah kerjasama, saling mendoakan. Kalau ada temanmu yang catat-catatnya kurang, pinjami. Kalau ada temanmu yang kurang semangat, ingatkan. Sebutkan doa dalam sholatmu untuk teman-temanmu. Karena kadang-kadang kalian harus tahu, ternyata jagung unggul itu karena mendapatkan benang sari dari jagung yang lain, bukan dari dirinya sendiri. Dan semut-semut ini hebat karena saling bantu, saling dukung, dan yang ketujuh adalah tidak meremehkan. Gampang itu, kecil itu, nah jadi kadang-kadang meremehkan ini bahaya, perlu persiapan. Ada sebuah cerita tentang anak ini, Forrest Gump. Forrest Gump ini sebuah film yang menginspirasi dunia. Bagaimana anak yang terlahir kakinya kurang sempurna, dikerjai temannya, dibully temannya, disakiti temannya. Inilah kekuatan namanya the power of kepepet. Nah, karena dia disakiti, persis lah kalau kalian dikejar anjing rabies gimana sih? Pasti larinya lebih kencang daripada anjing itu ya. Kadang-kadang Allah mengirimkan ujian yang kita tidak sangka-sangka. Dan ujian itu memang tidak nyaman, tidak enak. Tapi Allah ingin membebaskan ketidaknyamanan kita di masa lalu untuk kehebatan kita di masa depan. Dan ujian itu memang tidak nyaman. Kalau nyaman itu berarti bukan ujian. Nih. Dan akhirnya dia terbebaskan otot-otot yang selama ini tidak maksimal kerjanya, saraf-saraf yang tidak maksimal efektif aktivitasnya, dan akhirnya dia bisa berlari. Jangan pernah meremehkan. Jangan meremehkan hal-hal yang tuh, kadang-kadang Allah mengirimkan sinyal itu. Muhammad Ali itu kurangnya apa? Hebat dia, dikenal dia. Namun satu, tahun 1971 dia meremehkan lawannya bernama Jules Frazier. Karena Jules Frazier ini hanya pernah memenangkan Olimpiade aja, tapi belum kelas berat. Kalian tahu nggak? Jules Frazier ini dia tahu
Kelemahan juara yang tidak pernah terkalahkan adalah kurang latihan. Akhirnya ketika dia tampil, Muhammad Ali KO. Dikalahkan oleh Jubrezir yang belum pernah menang sebelumnya. Kelas berat belum pernah. Akhirnya apa? Jubrezir ditanya, Jubrezir, apa yang buat Anda bisa memenangkan Ali? Jawaban Jubrezir keren. Refleks. Maksud lo? Gitu. Iya. Jadi karena saya ketika Ali nonjok saya, nggak tahu kepala saya itu gerak sendiri. Nggak kena. Terus ditanya, terus kamu bisa punya refleks itu karena apa? Jawaban Jubrezir yang keren nih. Ini saya tulis di buku bestseller saya. Ini hasil latihan terus menerus. Jadi kalau kalian banyak latihan soal, nanti kalian mengerjakan soal yang sudah ada itu refleks. Sudah pernah. Allahu Akbar, sudah pernah. Karena sudah pernah, itu refleksnya mudah mengerjakan. Nih, akhirnya Muhammad Ali pun kalah dengan refleks. Jadi nggak pernah kena kepalanya nih. Tuh, nggak kena. Sampai Ali tuh capek itu, kepalanya nih licin banget. Oh, nggak kena. Nggak kena. Meleset. Berkali-kali nggak pernah ada yang kena juga. Sampai akhirnya Ali capek dong. Coba bayangkan, kalian nonjok nggak ada objeknya itu capek loh. Lelah. Oh, kena kan? KO. Karena refleks Jubrezir tidak bisa dikalahkan oleh Ali. Akhirnya apa? Ali taubat, dia ngomong gini, saya mulai sekarang tidak boleh hanya dengan mulut besar, harus latihan. Ali pun berlatih lebih kuat, Ali pun berlatih lebih keren, dan latihan-latihan yang dilakukan Ali jauh lebih rajin dari sebelumnya. Sadar dia, nama besar tidak menjamin kemenangan. Nama sekolahmu tidak bisa menjamin nilaimu tiba-tiba bagus kalau kalian nggak mau belajar. Akhirnya apa? Pertandingan 1974 dipertemukan lagi dengan Jubrezir baru ketemu Ali yang sesungguhnya. Baru refleksnya terkalahkan oleh refleks Ali. Kepalanya benjol juga itu. Nenong, kena lagi. Ali tidak bisa meng-KO tapi bisa mengalahkan mutlak, menang angka. Jadi ingat baik-baik, nama besar tidak bisa menjamin seseorang untuk hebat tanpa latihan-latihan hebat. Apalagi kalian namanya bukan besar. Tuh. Yang kamu lihat ini adalah kisah nyata dari seekor elang yang meremehkan. Doa sudah, bakti sudah, latihan soal sudah, kesehatan juga harus dijaga. Jangan sampai pas hari H perut kalian mules sampai ujiannya nggak jelas ya. Mati elang gara-gara kepiting yang sangat kecil. Yang terakhir, pasrah dan tawakal kepada Allah. Udah, pasrah aja. Semuanya silakan berdiri. Kita doa bareng. Berdiri. Yang merasa kelas 12 berdiri. Ini momentum di mana kalian akan tercas pikiran kalian. Perencanaan, persiapan. Oke. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Cerdas otakku, fasih lisanku, tenang hatiku, sukses masa depanku. Bismillah. Letakkan tangan kananmu di dada kiri. Saya akan memasukkan sugesti dalam pikiran bawah sadarmu. Tenang dan tidak ada yang berbicara, karena ini adalah kekuatan bawah sadar. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu sekarang. Yang merasa kelas 12, ikuti dengan baik. Ini adalah sebuah cara di mana kalian akan merasakan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan,
wal arbadu 'alal anam fiha fakihatu wan nahlu dhatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagikah yang akan engkau dustakan? Banyak orang yang ingin masuk ke sini, engkau yang diizinkan ada di sini. Banyak orang yang diberikan ujian oleh Allah, tapi engkau diberikan kelengkapan tubuh yang sempurna. Lihat guru-guru yang 3 tahun membersamaimu, guru-guru yang meninggalkan keluarganya untukmu, guru-guru yang hadir setiap hari, setiap waktu untukmu, dan meninggalkan suami, istri, anak-anaknya demi hadir secara rutin bersamamu. Lihat kawan dan sahabatmu, mereka adalah orang yang terlahir beda dari rahim, tapi mereka menjadi sahabat setiamu, mendengarkan keluh kesahmu, mendengarkan ketidaknyamananmu. Engkau akan merasakan kehilangan ketika engkau sudah berpisah dengan sahabat-sahabat ini. 3 tahun bersama, 3 tahun suka dan duka, remedial bareng, ekskul bareng, OSIS bareng, rohis bareng, lomba bareng. Kenangan yang indah di setiap sudut sekolah MAN 13 ini menjadikan kalian menjadi keluarga. Zeferino siap menyebut sukses. Lihatlah 25 tahun ke depan kalian akan hadir ke sini karena rindu dan ingin bertemu dalam alumni. Lihatlah 25 tahun ke depan kalian akan menjadi sesuatu untuk negeri ini. Kalian melihat bagaimana sahabatmu, bagaimana temanmu sama-sama sukses. Kalian saling senyum, saling rindu, saling kangen. Semua itu adalah dukungan dan doa dari seorang wanita agung bernama ibu. Lihat ibumu melahirkanmu antara hidup dan matinya, menyusuimu siang dan malam. Ketika engkau menangis tanpa menunggu lama, engkau sudah diberikan pelayanan. Lihat emakmu, umimu yang sedemikian stres melihatmu sakit panas ketika engkau dulu demam. Lihat dengan hatimu, hari ini dia semakin tua bukan? Hari ini dia semakin renta bukan? Rambutnya sudah mulai memutih. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan tanda kepadamu. Tidak lama engkau bisa lagi bersamanya. Lakukan yang terbaik. Bagaimana cara membuat ibumu bahagia? Jadikanlah dirimu bahagia, karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaannya. Kalau dia pagi hari membangunkanmu dengan kasar bahkan keras, bangun nak, bangun, cepat mandi nak, bangun nak, nanti telat. Karena dia ingin engkau mendapati kenyamanan ketika sekolah. Kenapa dia marah ketika engkau pulang terlalu malam? Dia khawatir atas keselamatanmu. Kenapa dia marah ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang dia tidak sukai? Dia ingin anaknya tetap menjadi orang baik. Ibumu, bundamu. Ada seorang ayah yang pergi pagi pulang malam untukmu. Kadang-kadang dia lembur untuk anaknya bisa sekolah. Dia menabung untuk anaknya bisa kuliah. Lihatlah ayahmu. Dia mungkin kadang-kadang dia lulusan SMA, atau bahkan ada yang SMP, atau bahkan dia bekerja apapun demi anaknya bisa mendapatkan yang terbaik. Ayahmu, suatu hari nanti engkau akan merasa bagaimana seorang ayah bekerja tanpa banyak kata. Dia bekerja tanpa banyak berbicara. Itu yang saya rasakan. Namun ketika suatu hari nanti engkau memandikannya, engkau mengkafaninya, engkau mensolatkannya, engkau menghantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhirnya, barulah engkau merasa ternyata kehadirannya sangat kita butuhkan. Kehadirannya ada rasa justru ketika mereka sudah tidak ada. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Buktikan bahwa kalian mampu lulus, mampu mendapatkan perguruan tinggi terbaik. Semakin engkau mendapatkan perguruan tinggi negeri, semakin murah engkau bisa membayar dan banyak kesempatan beasiswa di sana. Lihatlah dirimu hari ini. Dan tujuanmu yang terbaik adalah biarkan guru-gurumu nanti bahagia melihat kesuksesanmu, dan jadilah sosok yang bermanfaat bagi keluargamu, bagi negeri Indonesia ini, dan bagi agamamu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Terus berjuang, terus belajar, terus berdoa, terus perbaiki diri. Allah bersamamu. Guru-guru mendukungmu, orang tua merestuimu, sahabat-sahabatmu mendukung kesuksesan bersama. Kalian adalah angkatan terbaik. Zeferino kompak, Zeferino optimis, Zeferino yakin. Lulus bersama-sama dan biarkan fotomu terpampang di banner yang ditempel, yang dipasang oleh MAN 13 ini. Selamat berjuang, selamat menjadi orang-orang hebat, selamat menjadi angkatan terbaik. Bismillah. Buka matamu,
ucapkan selamat pada kanan kirimu. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya serahkan pada pihak sekolah. Baik, silakan Bu. Silakan duduk kembali. Ya, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Haji Aris saja. Bu Suro, ini yang saya takutin kalau saya yang MC acara training motivasi, karena memang beberapa tahun membersamai Bu Suro, Bu Dia, dan teman-teman, saya dekat dengan kelas 12, terutama di saat terakhir kalian akan membersamai kami di sini. Walaupun saya baru membersamai kalian di kelas 12 dan belum semuanya, hanya 12.1 sampai 12.6. Tapi percaya bahwa kami di sini semua tidak hanya untuk itu aja, tetapi untuk semuanya, untuk Zeferino. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan kalian mulai terbuka, mulai lebih baik lagi dari yang hari ini atau dari yang kemarin-kemarin udah. Kalau tadi kalian simak dengan baik, mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dalam kegiatan training motivasi ini. Kalau boleh, tadi ketika Pak Haji Aris memberikan motivasi kepada kalian semua, saya sempat menulis beberapa kalimat. Anak-anakku, kalian sudah melewati begitu banyak hal, tugas, ujian, tekanan, bahkan mungkin remedial berkali-kali kalian dengan saya ajar. Tapi hari ini kita berkumpul di sini masih harus berjuang, masih punya mimpi, dan itu sangat luar biasa. Ingat bahwa masa depan tidak menunggu orang yang ragu-ragu, tetapi menjemput mereka yang berani berusaha. Jadi jangan berhenti hanya karena takut, berlari saja, karena setiap langkah sekecil apapun tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Untuk kalian kelas 12, perjalanan ini bukan akhir, melainkan awal dari segalanya. Ujian hanyalah gerbang kecil menuju masa depan yang lebih luas. Jadi terserah kalian sudah sejauh ini, dan itu sendiri sudah merupakan sebuah kemenangan. Mohon maaf Pak Aris, saya begitu larut banget. Saya ingat, dan mudah-mudahan anak-anakku semua di hadapan kami kali ini, Allah senantiasa berikan doa-doa terbaik dan kemudahan untuk kalian semua. Doakan kami juga Bapak Ibu guru di sini untuk bisa
membantu memudahkan langkah kalian untuk menuju cita-cita kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh kita ucapkan terima kasih kepada Pak Aris ya, bareng-bareng ya, sebentar ya. Emot terus. Oke, kita tutup sama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat semua. Terima kasih Pak Aris. Boleh foto sekali ya? Oke, anak-anak ibu boleh berdiri? Berdiri apa duduk? Duduk aja ya, duduk aja. Bapak ibu yang di belakang, bapak ibu guru monggo membersamai. Yuk, kakak boleh.